Semua kita punya selamat pagi dan shalom. Jumpa lagi di pagi hari ini, tanggal 3 Juni 2024 dalam kebaktian buka usbu di Jemaat GPM Sino. Mengawali kita membacakan firman ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari baru pemberian. Dan di hari baru pemberian Tuhan ini, kami ingin mendengarkan berita firman-Mu. Kami meminta Roh Kudus-Mu Bapa, supaya Roh Kudus menuntun kami untuk bisa mengerti firman yang akan kami baca dan kami dengarkan ini, supaya kehidupan kami di awal usbu ini dituntun oleh kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Firman Tuhan kepada kita di usbu pertama di bulan Juni ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 47 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17 dengan perikop tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang?" Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing, domba, dan kumpulan lembu, sapi, dan keledai. Jadi disediakannya lah bagian mereka. Makanlah ganti segala ternaknya
pada tahun itu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, kita jumpa lagi di usbu pertama di bulan Juni, 3 Juni 2024. Dalam bacaan kita tadi, Kejadian 47 ayat 13 hingga 5:17. Seringkali orang lupa daratan jika sudah punya kekuasaan. Bahkan mereka sering menyalahgunakan kepercayaan dengan menindas yang lemah. Namun Yusuf tidak demikian. Yusuf malah menunjukkan hal yang berbeda, hal yang sebaliknya. Seorang penguasa Yusuf dapat bertindak arif dan bijaksana untuk menguntungkan negara juga rakyatnya di Mesir. Diceritakan bahwa kelaparan selama 7 tahun seperti mimpi dari Firaun. Akhirnya terjadi. Hal ini menyebabkan seluruh rakyat Mesir bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Dalam situasi yang demikian, Yusuflah yang menjadi penanggung jawab. Ada 2 langkah yang diambil Yusuf kala itu berhadapan dengan situasi kelaparan yang dialami oleh penduduk Mesir. Yang pertama, bagian dari hasil penjualan gandum, Yusuf mengumpulkan hasilnya dan membawa ke dalam istana Firaun. Yang kedua, Yusuf menetapkan aturan tentang penjualan, bahwa tanah milik para imam tidak boleh dijual atau menjadi milik Firaun. Karena itu, kebijaksanaan Yusuf adalah barter atau tukar guling. Ternak yang dimiliki rakyat Mesir dengan makanan juga bukan saja membeli tanah yang dijual, tetapi juga membeli rakyat Mesir dan dijadikan budak. Hal ini dilakukan Yusuf supaya penduduk dapat selamat dari kematian akibat bencana kelaparan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi dan kondisi bencana kelaparan
sesungguhnya menjadikan uang, menjadikan ternak dan tanah sudah tidak bernilai. Uang tidak dapat dipakai membeli apapun saat itu. Ternak bukan lagi menjadi komoditi yang handal, tetapi menjadi beban yang malah mengancam hidup pemiliknya. Tanah pun tidak lagi berguna karena tidak bisa menghasilkan apapun. Dengan kata lain, orang Mesir membayar penyelamatan yang diberikan Yusuf dengan sesuatu yang sama sekali tidak bernilai. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari pengalaman hidup Yusuf, maka Yusuf merupakan contoh dan peran nyata yang dilakukan oleh kita dalam situasi yang serba sulit. Kita pun dapat dipakai Tuhan sebagai alat nyata, yaitu sebagai perpanjang tanganan berkat Allah bagi dunia pada umumnya dan bagi sesama kita pada khususnya. Kita sebagai orang-orang percaya harus mengerti bahwa Allah yang memberi kuasa atas kita semua. Karena itu kita harus mempergunakannya dengan arif dan bijaksana. Belajar dari Yusuf yang bertindak cepat dan cerdas menghadapi krisis di Mesir. Maka kita harus mengutamakan prioritas utama bagi kehidupan dan kebutuhan kita. Tetaplah bersama, tetaplah bersatu, tetaplah berserah, tetaplah berseru kepada Tuhan. Sebab kita percaya ketika dalam situasi dan kesulitan apapun, kita berseru dan kita berserah kepada Allah, maka kita tidak takut untuk menghadapi kesulitan-kesulitan apapun. Sebab Tuhan pasti memberikan pertolongan, dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Karena itu, mari mengawali bulan baru di bulan Juni ini. Ketemu berpegang teguh kepada Tuhan, pemilik hidup, Tuhan sumber berkat itu, yang pasti mencukupkan kita semua dalam segala kelimpahan berkat, asal
kita terus bersandar kepada Tuhan. Ada kekuatan, ada jaminan berkat yang kita alami dalam hari hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dan memberi kepada kita hikmat untuk mengerti kebenaran firman yang baru kita dengar ini bagi kehidupan kita.